Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Iis Siti Nurjanah. Kita akan belajar tentang sosiologi. Hari ini kita akan belajar kelompok sosial di masyarakat. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya apa? Contohnya itu adalah keluarga atau misalnya anggota pramuka. Nah, di sini ada kata hubungan dan saling berinteraksi. Jadi yang namanya kelompok sosial itu harus ada interaksi dan harus ada hubungan gitu satu sama lainnya. Kemudian di sini ada syarat-syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ini ada syarat-syarat kelompok sosial menurut Sujono Sukanto. Ada 3 ya. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Nah, jadi setiap individu yang ada dalam kelompok sosial ini dia sadar gitu bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial tersebut. Maksudnya gini, misalnya dalam keluarga tadi. Nah, individu yang ada dalam keluarga ini menyadari bahwa dia adalah bagian daripada keluarga tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya menjaga nama baik keluarga tersebut gitu, karena dia merupakan bagian daripada keluarga itu. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Nah, jadi ada hubungan timbal balik ya. Misalnya dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Nah, antara ayah, ibu, dan anak ini ada hubungan timbal balik, ada komunikasi gitu, ada hal-hal yang dilakukan gitu antara satu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, jadi ada faktor gitu, ada faktor yang menjadikan kelompok sosial ini terikat gitu dalam satu kelompok. Misalnya faktornya itu biasanya berupa kepentingan atau tujuan yang sama. Misalnya mungkin anak-anakku sekalian pernah belajar di sekolah dengan cara membuat kelompok, misalnya kelompok belajar. Nah, tentunya ketika anak-anak sekalian membuat kelompok belajar, pasti kan ada faktor yang menjadikan anak-anak membuat kelompok ini gitu. Salah satunya misalnya supaya pembelajaran lebih mudah, atau supaya tugasnya cepat selesai, atau supaya mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi punya kepentingan yang sama atau tujuan yang sama. Nah, kemudian ada ciri-ciri kelompok sosial. Ini ada 5 ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Maksudnya apa? Jadi yang namanya kelompok sosial ini ada gitu, nyata dan dapat dikenal. Misalnya di lingkungan sekolah itu ada yang namanya OSIS. Nah, OSIS ini atau organisasi siswa intrasekolah itu pasti jelas gitu keberadaannya, bahwa OSIS ini ada di sekolah, dan pasti seluruh siswa-siswi yang ada di SMA, misalnya SMA Medina gitu, pasti mengetahui gitu bahwa oh itu adalah OSIS, dan nyata keberadaannya gitu ya, diketahui oleh seluruh siswa-siswi SMA Medina. Kemudian yang kedua, ini ada tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan
nilai-nilai hidup yang sama. Nah, tadi ya. Jadi dalam kelompok sosial ini, individu yang ada atau anggota yang ada di dalam kelompok sosial ini memiliki kepentingan yang sama tadi ya. Ketika misalnya kelompok sosial ini terbentuk atau hadir, pasti ada suatu kepentingan yang sama. Misalnya OSIS tadi, pasti anggota kelompok semua yang ada di dalam OSIS ini punya tujuan yang sama, misalnya untuk untuk menegaskan peraturan yang di sekolah misalnya, atau untuk mengangkat nama baik sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Nah, misalnya dalam OSIS ini kan tidak mungkin semuanya itu ketua atau semuanya anggota. Ada struktur sosial gitu di dalamnya. Misalnya ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan bidang-bidang dan anggota gitu. Jadi kedudukannya memiliki kedudukan tertentu. Lalu yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Nah, tadi makanya kenapa ada struktur sosial gitu, ada struktur di dalamnya yang memungkinkan supaya peran-peran ini terbentuk gitu. Jadi misalnya dalam OSIS tadi ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya, semuanya ini memiliki peran yang berbeda-beda tentunya. Nah, kemudian yang kelima ini, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Nah, dalam suatu kelompok sosial ini pastinya ada suatu aturan atau hukum gitu yang mengatur setiap individu atau anggota kelompok yang ada di dalamnya. Nah, misalnya dalam hal OSIS tadi, pasti yang namanya OSIS ini harus menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lain, atau misalnya harus memberi contoh yang baik gitu, dan masih banyak lagi. Itu dia tadi 5 ciri-ciri kelompok sosial. Nah, kemudian ada proses dan faktor pembentukan kelompok sosial. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial yang secara kodrat itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi maksudnya kita itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak harus bersama-sama gitu dengan orang lain. Tidak mampu bila tidak bersama-sama dengan orang lain. Makanya ini bagian daripada proses gitu, mengapa adanya kelompok sosial. Kemudian ada faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial ini ada 3. Yang pertama itu kepentingan yang sama. Nah, jadi ketika terbentuknya kelompok sosial itu pasti didasari oleh kepentingan yang sama. Nah, misalnya tadi ya, ketika ada kelompok belajar, atau misalnya ada anak-anakku pernah mengikuti bimbel misalnya, pasti itu didasari oleh kepentingan yang sama. Misalnya karena ingin punya nilai yang baik atau ingin mahir dalam pelajaran sosiologi misalnya, makanya kenapa mengikuti kelompok bimbel seperti itu. Kemudian yang kedua itu pertalian darah atau keturunan yang sama. Nah, jadi misalnya ada ikatan mahasiswa Karo. Nah, ketika terbentuknya kelompok sosial ikatan mahasiswa Karo ini, itu pastikan didasarkan atas dasar pertalian darah atau keturunan yang sama-sama orang Batak Karo misalnya.
Ya bertujuan untuk mengeratkan tali persaudaraan misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu faktornya daerah atau wilayah yang sama. Misalnya kalau dulu di sewaktu kuliah itu ibu ada beberapa organisasi ekstraparlementer misalnya yang kedaerahan gitu. Jadi setiap mahasiswa atau mahasiswi yang dari daerah-daerah tertentu yang sama gitu membuat kelompok sosial ini, misalnya ada Himaka atau Himpunan Mahasiswa Majalengka gitu. Jadi yang berasal dari Majalengka. Jadi dari daerah atau wilayah yang sama. Nah, itu dia 3 faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, itu dia terkait kelompok sosial yang ada di masyarakat. Itu saja mungkin pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian diberikan selalu kesehatan dan jangan lupa harus menjaga kesehatan. Itu saja yang bisa Ibu berikan hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan Pak 10 menit?